Suatu kali, sebuah kapal karam di laut karena badai. Dan dari semua kru, hanya ada 2 orang yang dapat berenang ke pulau kecil yang sepi. Setelah keduanya mencapai pulau, mereka tidak tahu harus berbuat apa dan Pasca peristiwa Pentakosta, para rasul terus mengajar tentang keselamatan yang dikerjakan Allah dalam diri Yesus Kristus. Banyak orang menjadi percaya walaupun banyak tantangan, penolakan, dan penganiayaan yang dialami oleh jemaat dan para rasul saat itu. Penghambatan yang ada saat itu tidak memudarkan iman jemaat, tetapi mereka dengan tekun berdoa. Doa jemaat terkabul dengan dibebaskannya Petrus oleh malaikat Tuhan dari belenggu ikatan rantai dan penjagaan penjara yang super ketat. Hal itu menandakan bahwa kuasa penyertaan Tuhan sungguhlah nyata. Doa adalah nafas kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup tanpa doa adalah hidup tanpa nafas atau mati secara rohani. Doa merupakan kekuatan umat yang menyatukan mereka dalam tanggung jawab pelayanan dan kesaksian. Dalam doa ada kuasa yang besar. suatu kali, sebuah kapal karam di laut karena badai. Dan dari semua kru, hanya ada 2 orang yang dapat berenang ke pulau kecil yang sepi. Setelah keduanya mencapai pulau, mereka tidak tahu harus berbuat apa, dan keduanya pun berbicara. Dan mereka sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berdoa kepada Tuhan dan menunggu penyelamatan. Namun, mereka berdua memutuskan untuk membagi wilayah. Di antara mereka berdua, mereka akan berada di sisi yang berlawanan. Mereka melakukan ini untuk menentukan doa siapa yang akan lebih efektif. Hal pertama yang mereka perlukan adalah makanan. Jadi orang pertama berdoa untuk makanan. Dan hari berikutnya, dia melihat buah-buahan yang menghasilkan di wilayahnya. Dan dia melihat bahwa di sisi orang lain masih tandus. Setelah 2 minggu, pria pertama merasa kesepian, dan dia berdoa untuk seorang istri. Dan hari berikutnya, seorang wanita yang selamat dari bangkai kapal berenang ke sisi tanahnya. Dan dia melihat, di sisi lain masih belum ada apa-apa. Pria pertama berikutnya berdoa untuk rumah dan pakaian, dan lebih banyak makanan. Dan seperti sihir, dia mendapatkan semua hal itu. Dan sisi pria lain, sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berubah. Akhirnya pria pertama berdoa untuk kapal, agar dia dan istrinya bisa meninggalkan pulau itu. Keesokan paginya, sebuah kapal berlabuh di sisi pulaunya. Dia kemudian naik kapal bersama istrinya. Kemudian orang pertama berpikir kepada pria yang satunya, Karena tidak ada doa dia yang dijawab, dia tidak layak meninggalkan pulau itu. Orang pertama memutuskan untuk meninggalkan orang tersebut di pulau itu. Saat kapal akan berangkat, orang pertama mendengar suara dari langit berkata, "Mengapa kamu meninggalkan temanmu di pulau itu?" Orang pertama menjawab, Karena saya mendapatkan semua yang saya doakan. Itu berarti karena berkat saya, hasil dari iman dan doa saya, dua-duanya tidak terjawab. Itulah mengapa dia tidak memiliki apapun di sisinya. Dan jadi saya pikir dia tidak pantas meninggalkan pulau bersama saya. Suara dari langit menjawab, "Kamu sangat salah. Kamu berutang besar kepada pria itu." Mengapa begitu? Tanya orang pertama. "Iman dan doa orang itu yang memohon berkat kepadamu, karena dia adalah orang yang berdoa
agar semua doamu dapat terjawab. Jawab suara dari langit. Pesan, jangan pernah menilai orang lain atas apa yang Anda lihat. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Janganlah kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Sebab dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, dan dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, kamu akan diukur.